Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku Jumat pagi dimanapun Anda berada. Kajian kali ini tentang usaha ya. Katanya dengan usaha yang selalu gagal ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya, jadi kalau teman-teman katakanlah usaha selalu gagal, ini tidak harus Anda pikirkan secara matematis ya. Karena kalau pikirkan secara matematis ini tidak akan ketemu ya. Tidak akan ketemu dan tidak akan tahu jawaban dari kegagalan Anda ya. Katakanlah letak usaha Anda ini strategis, ramai, pembelinya juga ramai, terus uangnya kemana? Kok selalu defisit? Anda hitung-hitungan pakai manajemen accounting ya. Nah, ternyata banyak pengeluaran-pengeluaran yang di luar yang kita rencanakan ya. Misalkan anak sakit, bayar iuran ini itu, kecelakaan, Anda sendiri yang sakit. Ini sesuatu yang tidak bisa diprediksi oleh akal pikiran kita, yang tidak bisa diprediksi oleh manajemen otak kita. Nah, ini adalah sumber kegagalan. Kalau Anda mengindrai, melihat ini dengan menggunakan akal pikiran Anda, tidak akan sampai, tidak akan ketemu. Beda lagi kalau teman-teman menggunakan intuisi Anda ya. Pada saat Anda melakukan sebuah usaha perencanaan ya, biasanya ada dua pertimbangan. Satu menggunakan pikiran, satu menggunakan intuisi, rasa. Pada saat Anda menggunakan pikiran, yang ada itu adalah kalkulasi ya. Anda jual 10.000, marginnya 2.000, 12.000 ya katakanlah, Anda untung 2.000. Nah, itu kalau Anda menggunakan pikiran. Tapi kalau Anda menggunakan intuisi, katakanlah saya yakin saya bisa menjual ini sampai 20.000, saya akan mendapatkan sesuatu yang mungkin nilainya lebih banyak dari apa yang saya jual. Keyakinan itu adalah intuisi. Itu akan datang ya, sering datang, yang memberikan sesuatu yang teman-teman itu sering abaikan. Tapi pada saat teman-teman itu gagal, teman-teman akan ingat itu. Itulah intuisi. Jumat pagi harus melatih ini ya. Sehingga kegagalan-kegagalan Anda ini bisa diminimalisir ya. Nah, itu salah satu teman-teman ini terjebak dalam kepintaran Anda, terjebak dalam keilmuan Anda, terjebak dalam pikiran Anda. Kalau Anda terjebak di sini dan Anda tidak bisa bangkit, Anda akan selalu terjebak di situ. Akhirnya apa? Usaha jual gorengan gagal, ganti lagi usaha apa lagi, jual pakaian gagal lagi, pindah lagi usaha. Anda menggunakan logika apa? Untung rugi gitu. Jadi Anda memprediksi itu di awal. Saya ambil contoh, katakanlah Anda punya usaha ternakan kambing atau ayam. Anda sudah kalkulasi kan, Anda beli bibit katakanlah 3.000, nanti setelah 3 bulan per satu ekornya ini bisa 25.000. Anda beli pakannya macam-macam, Anda hitung manajemennya. Nah, ini ilmu manajemen, ilmu pasti ya. Nah, ketemu nanti rugi labanya kan ketemu gitu. Ketemu modal segini, hasilnya segini, masanya segini. Tetapi kenyataannya apa? Kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang Anda tuliskan gitu, Anda pikirkan ya.
Sesuatu yang misalnya tiba-tiba angin ya, tiba-tiba angin merubuhkan kandangnya, tiba-tiba kena penyakit flu burung mematikan semua ayam-ayam Anda, atau tiba-tiba dicuri. Nah, faktor-faktor ketiga tadi ya, ini yang untuk melihatnya pakai intuisi, pakai rasa. Jadi Anda harus bisa mengkombinasikan antara pikiran tadi yang pakai manajemen ya, pakai manajemen logika dengan pakai rasa. Ini harus imbang. Anda menggunakan rasa saja sudah bagus gitu. Ya, sudah tidak akan ketipu. Tapi Anda lebih condong ke pikiran, lebih condong ke estimasi intelektual Anda, kepintaran Anda. Padahal kepintaran Anda ini ada batasannya. Ya. Kenapa saya bilang ada batasannya? Ya karena memori seseorang itu terbatas ini. Kadang kita pakai kacamata ya, kacamatanya hilang gitu, atau ketelisut. Padahal kacamatanya dipakai, dicari gitu. Itu sesuatu yang sederhana, contoh sederhana. Beda lagi kalau teman-teman menggunakan intuisi. Intuisi ini selalu up to date gitu. Kalau berita itu yang berita yang news ya, berita yang terbaru dan refresh terus gitu, up to date terus. Anda harus bisa menggunakan ini supaya apa? Supaya Anda tidak gagal, supaya Anda berhasil. Oh, ini memang jalan saya. Kalau Anda masih fokus kepada pikiran Anda, yang ada adalah untung rugi gitu. Ya, untung rugi dan tujuan Anda, untung rugi untuk mencapai tujuan Anda. Sudah wis, aku modal beli bibit lele 1000 segini, nanti 3 bulan untung segini, saya joki lagi ini. Ya, di tengah jalan lilenya dimakan kucing, di tengah jalan lilenya mati semua. Nah ini kan sesuatu yang tidak bisa kita prediksi dengan logika kita. Itulah sumber kegagalan, sehingga teman-teman itu mau usaha apapun itu selalu gagal. Ini juga kaitannya dengan teman-teman mencari hari baik. Hari semua itu baik. Hari untuk memulai usaha itu semuanya baik. Ya, mau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu baik. Tetapi ada jam-jamnya. Per jam itu kalau hitungan falak ya, falakia itu ganti saat. Kalau Jawa pun juga sama, jam 8, jam 7. Itu kaitannya dengan ilmu perbintangan. Untuk mudahnya teman-teman, tidak usah repot-repot, gunakan intuisi Anda, jangan gunakan logika Anda. Kalau logika Anda mengatakan, oh Sabtu, ya Sabtu wayai orang balik kerja, terus wayai liburan, PNS libur, nah ini pasti banyak orang ngumpul, saya akan buka usaha di sini, pasti banyak pembeli. Itu Anda menggunakan logika. Apakah Anda tidak tahu ada Tuhan yang tidak Anda lihat? Nah, pada saat hari Sabtu hujan deras, puting beliung. Nah inilah teman-teman, gunanya Anda menggunakan intuisi untuk mengindrai segala aktivitas Anda untuk memulai sebuah usaha. Ya, demikian panjang lebar, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akan sambung lagi yang lebih menarik. Tetap setia di channel Olah Sukma. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.